Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa nikmatil haq. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati Pak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak siapa Pak? Pak Haji Harnowo, Haji Anoman, para wakil kepala sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa nikmatil haq. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati Pak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak siapa Pak? Pak Haji Harnowo, Haji Anoman, para wakil kepala sekolah. Nanti dada penuh dengan tanda. Tangannya begini di meja begini jamaah ini. Kalau W aku tahu kok yang ini. Kalau tadi apa? Kalau W paling wedoan. Masya Allah, yang satu yang rambutnya panjang ini. Kemudian pas kebetulan kampusnya itu lantai 2, pas saya naik ke lantai 2 kok ya pas dia turun karena tangganya ini sempit, tidak ada pegangannya, maka saya agak ke tengah, dia juga ke tengah, akhirnya pundak sama pundak bersentuh, rambutnya yuk mengenai saya, kaget saya, baunya penguk, enggak baunya halus. Saya ginikan, oh rambutnya bagus, diri bunding ya, dia jawabannya enggak, diri Joyce aja. Hadirin yang kami hormati rahimakumullah, kesempatan ini dia tidak panjang ngomong, nanti sebentar lagi panas terik matahari. Oleh sebab itu kita akan berbicara tidak terlalu lama, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semuanya. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada dua saja. Yang pertama hidup, yang kedua adalah kehidupan. Hidup dan kehidupan. Berbicara hidup hanya tanggung jawab makhluk kepada Sang Khalik, tanggung jawab seorang makhluk yang diciptakan kepada yang menciptakan. Mudah sebenarnya. Tanggung jawabnya apa? Hanya beribadah kepada yang menciptakan, kepada makhluk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Hanya ibadah. Namun ternyata kita tidak sendiri, kita tidak hanya individu kemudian membentuk, namanya kalau pelajaran biologi itu jadi divisio, jadi kelas, ordo, familia, jenis, spesies, membentuklah sebuah kehidupan di mana yang satu dan yang lainnya terjadi saling aksi, interaksi dan interdependensi yang satu dengan yang lain.
Oleh sebab itu terjadilah yang namanya kehidupan. Ketika terjadi kehidupan, maka yang satu dengan yang lain memiliki juga tanggung jawab yang namanya hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Maka membentuklah kehidupan menjadi sebuah zaman. Zaman senantiasa berjalan, waktu terus berlalu, silih berganti dan datang berulang-ulang, tapi sedetik yang pernah kita lalui tak akan pernah kembali lagi. Menjadi sebuah kehidupan, zaman yang akan membawa kita dalam kehidupan. Makhluk itu bertanggung jawab sama Sang Penciptanya dan berkhidmat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih semua yang ada di alam semesta, di atas bumi dan di bawah kolong langit, kepada Sang Penciptanya, Allah semata, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Akhirnya membentuk sebuah kehidupan menjadi sebuah zaman. Maka di dalam kehidupan itu manusia mengikuti zaman. Zamannya berjalan cepat, kita ikuti cepat. Zamannya lambat, kita ikuti lambat. Jangan sampai perputaran zaman ini cepat, manusia hidupnya lambat, maka kita akan tergilas oleh roda zaman itu sendiri dan terseret bertate-tate hingga terkapar di atas tanah. Roda zaman menggilas kita, terseret bertati-tati. Sungguh hidup harus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selainnya di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dia Tuhan. Ibu-ibu pasti pada zamannya itu tidak ada. Tergilas oleh zaman karena kita tidak mengikuti zaman. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Mau dipakai untuk positif atau negatif tergantung yang memakai. HP mau untuk pacaran bisa, untuk ibadah bisa, mengirimkan ayat-ayat untuk berdakwah sama grup bisa, terserah penggunaannya. Dengan HP sudah menghilangkan beberapa sistem yang ada. Radio tidak dipakai lagi karena ada HP. TV tidak usah pakai lagi karena ada HP. Jam tidak usah pakai lagi karena ada HP. Apalagi masih banyak karena HP. Oleh sebab itu, kita yang akan tahu dalam perkembangan zaman ini, anak-anak tidak boleh, bukan berarti meninggalkan kemajuan zaman, tapi kita harus mengikuti terhadap zaman itu sendiri untuk berjalan. Di Jepang itu anak SD kelas 1 sampai kelas 3 pelajarannya hanya 3. Pelajaran budi pekerti, cara bermain yang baik, dan bagaimana berbakti kepada orang tua. 1 tahun yang lalu saya penelitian di Jepang. Begitu anak-anak melakukan perbuatannya hanya untuk mengabdi kepada gurunya, orang tuanya, dan bermain yang baik, karena memang zamannya untuk bermain anak-anak itu. Kemudian setelah kelas 3 ke atas, barulah pelajaran-pelajaran itu dimasukkan kepada mereka. Maka dalam perjalanan kehidupan ini, adik-adik pada zamannya akan mengikuti kehidupan. Adik-adik di dalam kehidupan ini termasuk orang tua yang memberikan pengawasan kepada anak-anaknya. Terjadilah prosentase di sekolah itu sebenarnya 30%, di luar sekolah 70%. Bagaimana kita dididik oleh lingkungan, dididik oleh keluarga, didewasakan oleh keadaan. Ini tergantung orangnya dan bagaimana kita mempunyai sikap mental yang baik. Karena adik-adik pada usia ini akan mengalami yang disebut dengan usia remaja. Menurut Bakolak Impres 71, remaja adalah berusia 13 sampai 17 tahun dan atau sampai 21 tahun dalam kurung belum kawin, termasuk belum pernah latihan kawin. 21 tahun. Ini remaja yang memiliki perkembangan yang cepat baik fisik maupun psikis, yang terjadi pertentangan lahir maupun batin, yang memiliki sikap heroik, egois, nafsu kuat, suka ikut-ikutan, ingin disebut dewasa tapi belum dewasa, dan masih memilih-milih nilai. Ini setiap remaja pasti mengalami yang seperti itu.
Heroik remaja itu seolah-olah ingin sebagai seorang pahlawan, ingin dipuji sebagai pahlawan di depan teman-temannya, apalagi di depan pacarnya. Ada pertandingan bola voli dari SMP Negeri Ngantru Setulungagung, menang juara 1. Memang pesertanya hanya 2, yang satu mengundurkan diri. Buat 1. Ada yang tukang voli pinter, taruhlah bernama siapa adik? Citra. Bernama Bunga Citra Lestari. Citra ngomong sama temannya, tim itu kalau nggak ada saya nggak akan menang loh, saya tunggu. Musuhnya lari semua, luar biasa. Padahal Cemes pecah, tangannya yang pecah, bukan bolanya. Dia ini heroik. Yang kedua egois, jadi merasa bahwa dirinya yang paling penting. Itu aja sifatnya seperti itu. Yang ketiga, nafsu sekuat. Jadi nafsu sekuat, mulai dia mengenal nafsunya, mulai dia mengenal terhadap temannya, minimal mengagumi sama lain jenis. Ini sudah wajar karena itu perjalanan kehidupan. Yang cewek melihat cowok itu siapa sih kok ganteng itu, dia begitu. Siapa ya yang ceramah itu ya? Sebenarnya sih wajahnya biasa-biasa saja, tapi kok bikin kangen ya. Dia sudah mulai rasa begitu, cowoknya juga seperti itu. Mulai memberikan tanda-tanda bahwa dia jatuh cinta. Ini wajar karena memang perkembangan di dalam kehidupannya. Yang keempat, suka ikut-ikutan. Jadi kalau ada temannya yang berbuat apa, dia ngikuti. Dia pendiam, lantaran temannya banyak ngomong, begitu ada cewek lewat, karena dia merasa ikut-ikutan yang lain. Coba dulu saya kalau rumah saya itu Kalambrek, nonton ketoprak atau lucu perempatan Cuili itu dia di situ. Kalau pulang tuh anak-anak nakal tuh anak-anak kencing di pinggir jalan, dibuat mainan lagi, buat angka 8 di pinggir. Yang lain ikut-ikutan semua, buat angka 8. Dikasih. Tentu laki-laki, perempuan tidak bisa seperti itu. Bagaimana buat angka 8? Tumpah semua nak paru-paru. Ini yang keempat, suka ikut-ikutan. Yang kelima, ingin disebut dewasa tapi belum dewasa. Belum dewasa tapi menganggap dirinya dewasa. Kalau dikatakan anak dia tidak mau. Aku wis gede loh mas. Aku wis gede mas. Cek cilik kalau wis gede. Aku nolak mas. Cek cilik gede harus gede. Ini sudah mengatakan bahwa ingin disebut dewasa belum dewasa. Kemudian yang keenam, masih memilih nilai. Nilai yang baik kadang dianggap jelek, yang jelek kadang dianggap baik. Begitu. Saya dulu punya guru itu maksudnya baik. Begitu masuk kelas, langsung gayanya mesti, selamat pagi anak-anak, ambil kertas 1 lembar. Ya benar, jangan banyak ngomong. Masuk dari dulu susah. Ini untuk mengukur kemampuan awal kalian. Dan banyak, keluarkan kertas 1 lembar dan pulpen. Yang bicara tangan sama kertas, bukan mulut ya, bukan mulut. Tahu ya, tahu ya. Itu dikatakan guru yang nggak baik, padahal tujuannya baik. Sementara ada guru, saya punya guru ngajar gambar nista. Oh, ngasih nilai nurut muridnya. Disenangi sama murid. Kasih nilai 8 pak. Berapa enggak? Berapa? 8. Terima kasih pak. 7,5. 8,2 pak. 8,2. Wes minta nilai berapa? Dinilai sesuai dengan itu. Tapi begitu hasil ujian nilainya semuanya 6. Marah semua anak. Wah, bagaimana tuh kok 6 itu kemarin 8,2, saya 9, Pak, saya 7,5, Pak. Bagaimana?
dikejar-kejar orang, ditarik-tarik, bajunya ditarik-tarik, tasnya ditarik-tarik, dipegang tangannya ditarik-tarik. Nggak ada yang pegang anunya, tidak berani narik. Bagaimana Pak? Dia jawabannya singkat, sama singkat itu. Yang jadi guru saya apa kamu? Lupa kapok sudah pergi semua. Jadi masih belum bisa menentukan yang baik atau yang buruk. Saya dulu sekolah di SMP BBan sama Bu Yuli itu sekolah seangkatan. SMP BBan namanya. Alhamdulillah itu SMP BBan, desa. Kalau Ngantru kan ada kota, itu desa. Di jalan raya itu kalau di sini. Saya punya guru yang tekun. Ya pagi itu ngecek kelas-kelas, ngasih pertanyaan. Namanya dalam teori pendidikan reinforcement, pengkondisian, pengulang-ulangan supaya dia tuh menjadi hafal. Datang pagi-pagi, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu. Kalau dia apakan misalnya pelajaran IPA, Rho sama dengan M per V kilogram per meter kubik. Bagus. Berarti bahasa Indonesia. Air pria, tanda tak dalam. Tong kosong, nyaring bunyinya. Malu bertanya. Tidak pakai angel gitu Pak, enggak gaya-gaya supaya roto menarik gitu. Asli tidak terlalu angel gitu, masuk guru. Ya dah. Air pria, tanda tak dalam. Malu bertanya, sesat di jalan. Besar kemauan, tidak bisa jalan. Dijawab sama muridnya, gurunya ini rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu dasar dharma tentang untuk pramuka kita ini ya. Jadi mereka tekun dengan baik. Ini membentuk sebuah sistem pembelajaran berbeda yang dulu dengan sekarang karena keterbatasan peralatan pendidikan, berbeda dengan sekarang, berbeda juga dalam perbatasan pergaulan. Hati-hati, karena tadi 70% di luar, kita bergaul. Cari teman yang baik-baik, jangan cari teman yang jahat. Cari teman yang bisa membimbing kita untuk baik. Faulaika mangalladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihina fasuna ulaika rafiqa. Sopo sing sak temene den paringi nikmat marang menungso-menungso kuwi mau, pertama nabi, para siddiq, orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir sebaik-baiknya adalah mempunyai kawan yang baik. Niki bahwa kita punya teman yang baik. Pengaruh sekarang luar biasa. Narkoba itu pengaruhnya luar biasa, dengan cara berpura-pura, dengan cara seolah-olah berbaik hati. Kalau dia anak-anak masih usia SMA, kasihlah permen. Dek, kalau mau belajar kuat pakai permen ini. Permen apa Mas? Ya ini untuk supaya kamu nanti kuat belajarnya. Oh, obatnya berapa lama Mas? Ya pokoknya kamu minum satu pagi. Saking enaknya itu tidak makan yang kecil. Wah. Tapi setelah makan pil itu harus minum. Kalau enggak keringatnya keluar. Minum pil itu terus minum air. Itu pengaruh. Jadi kita anak di pondok datang dipengaruhi, mau ngerokok pakai embako Arab. Loh coba, pandainya dia mempengaruhi embako Arab nih. Kamu nanti setelah merokok ini beriktikaf di masjid kuat, berdoa juga kuat, pakai ini rokok. Pertama kasih, yang kedua dikasih lagi, yang ketiga tidak. Mas, mana pil yang kemarin? Yang mana? Yang dikasih itu enak Mas, kasih lagi dong. Enak aja, beli dong.
stok sudah habis, beli, akhirnya uang kuliahnya habis, hartanya habis. Kuliah di Malang pernah terjadi waktu saya kasat reserse, saya di Polres Lamongan, ada yang ke Malang, semuanya terjual habis kamar itu isinya, TV-nya nggak ada, tip-nya nggak ada, orang nggak ada. Untuk apa? Biaya kuliah kan sudah kita kasih. Tak lama kemudian tertangkap kasus narkoba. Berbahaya seperti ini. Makanya ada pernah di salah satu kabupaten, tidak saya sebutkan di mana kabupaten itu, ada murid-muridnya ini cerdas Pak, pinter-pinter muridnya ini, tapi punya kebiasaan yang buruk. Dia bisa belajar dengan baik Bu, kalau dia minum minuman keras. Masya Allah, sampai kepala sekolahnya bahasa Inggrisnya itu JG. Dia JG. Dia konsultasi ke kepala dinas pendidikan kabupaten. Kebetulan kepala sekolahnya ibu-ibu, bagaimana Pak? Kalau seperti murid-murid saya, pintar-pintar Pak, nilai bagus-bagus, tapi punya kebiasaan yang buruk, minum minuman keras. Wah ya ditekan saja Bu, dikasih pengarang terus sudah. Kalau dikasih pengarang juga nurut. Anak-anak harus baik ya, baik Bu, tidak boleh nakal ya, tidak Bu. Coba nurut, tapi setelah itu nakal lagi. Coba. Akhirnya ketemulah kepala dinas provinsi, di situ ada seorang profesor, disampaikan Bu, kalau memberitahu kepada anak yang pinter-pinter itu pakailah alat peraga. Jangan hanya dengan kata-kata, karena yang cerdas itu harus berpikir. Oh begitu. Lah peraganya apa Prof? Ya kalau kaitan dengan minuman keras apalah, pikir sendiri Bu. Oh iya Prof. Akhirnya ibu itu membuat alat peraga berupa air dan cacing. Ambillah ibu itu gelas diambil, gelas kosong ditunjukkan kepada murid-muridnya. Wahai anak-anak, ibu membawa apa? Gelas Bu Guru gelas. Oke, baik. Sekarang gelas ini ibu kasih air putih, diisi air putih. Tuh, setelah diisi air putih, kemudian ditunjukkan. Apa Nana ini? Air putih Bu Guru air putih. Baik, kalau gitu sekarang lihat ibu bawa apa? Ibu itu ngambil cacing dari kotak kecil. Bukan dari katok, tapi dari kotak kecil. Diambillah cacing itu, ditunjukkan anak-anak. Anak-anak, ini apa? Cacing Bu Guru cacing. Ini cacing. Namanya anak cerdas Pak, ya angkat tangan. Ada apa Nak? Orang jadi gubernur, sekolah tidak pernah menjanjikan menjadi jenderal, tapi kreativitas dan aktivitas murid itu sendiri yang akan mengembangkan dirinya untuk menjadi sukses, bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Fasilitas apapun diberikan bagus, tapi yang murid tidak ada niat untuk belajar, tidak akan mungkin bisa tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, tanggung jawab pada dirinya masing-masing ini yang paling penting untuk kita lakukan. Saya dulu waktu di Jawa Timur, tim Smart Reading, membaca cerdas. Jadi sudah beberapa sekolah sampai di Madrasah Sanawiyah di Trenggalek itu sampai juara 1. Saya 1 minggu saya di sekolah itu untuk melatih yang namanya Smart Reading, membaca cerdas. Jadi bacanya pakai tangan, pakai rasa. 10 menit bisa 300 halaman dia puasa. Itu banyak yang tertarik dulu. Sekarang saya sudah di NTT. Kalau di NTT, mohon maaf, susah untuk maju masyarakatnya. Kalau di sini cepat, keinginannya cepat. Kalau di NTT agak lambat. Makanya kita Polda pun ranking 33 dari 34 Polda. Oh, berarti nomor 2 dari bawah. Hebat enggak? Hebat nomor 2 dan pas actionnya gitu. Makanya kita ikuti sebagai generasi muda kita menatap pada saat sekarang ini, kekinian ini dengan berbagai macam problematika kehidupan, persoalan yang kita hadapi, tanggung jawab kepada kita masing-masing. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan jumpa kita yang walaupun sesaat kita manfaat, walaupun hanya sepintas kilas, mudah-mudahan kalian puas. Walaupun selayang pandang, mudah-mudahan kalian terangsang pikirannya untuk akan lebih maju daripada hari yang kemarin. Sekarang kenyataan
rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Malinda, hati-hati dalam kehidupan ini yang terjadi. Sesungguhnya suatu yang menghilang, sesungguhnya adu untung, sesungguhnya memuja-muja, itu tipu daya setan. Fajtanibuhu, jauh atau hindari itu semua. Nah, yang terakhir, la'alakum tuflihun, supaya mendapat keberuntungan. Ayat banyak yang terakhirnya la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Nah, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan mendekatkanlah diri kepada Allah. Supaya apa? La'alakum tuflihun. Kita sebelum ujian mendekatkan diri. Kita sebelum ujian istighosah, berdoa, mendekati kepada Allah. Supaya apa? Diberikan kemudian terakhir diberikan keberuntungan. Makanya yang paling bagus adalah keberuntungan. Orang beruntung yang paling penting. Orang pinter belum tentu beruntung. Pinter hidupnya sengsara ada, pinter tapi kesongsor hidupnya banyak yang terjadi. Tapi biasa-biasa saja, tapi nasibnya yang luar biasa. Ini yang kita cari. Oleh sebab itu, dari yang saya sampaikan itu, kita berhati-hati berhadapan dengan saat sekarang ini. Narkoba merajalela. Bagaimana kita mengantisipasi? Anak SD saja sudah banyak kena. Oleh sebab itu hati-hati. Kalau tidak kenal sama orang sebelumnya, ditawari apapun, tolak. Dia bahkan ditolak. Makanya tempo hari pada saat Gunung Merapi meletus, Gunung Kelut meletus. Itu malam pertama Gunung meletus, keduanya angin puting beliung. Beliungnya ada apa-apa, putingnya ini bikin puting beliung. Banyak rumah yang roboh, Ada di lereng Gunung Kelut, rumahnya orang tua agak reot tapi tidak apa-apa, yang lainnya roboh. Hanya satu orang yang rumahnya masih tetap berdiri kokoh, padahal dia itu hanya orang biasa-biasa saja dan pekerjaannya tiap hari hanya jualan, membuka kios. Banyak orang penasaran, dari kiai datang situ, Pak, amalannya apa Pak, kok bisa menolak seperti itu, angin tidak bisa masuk Pak. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Didatangi kiai-kiai tidak ngaku.